Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamin. Hadir dengan berkaya, maju terus, pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wakfina bihalalika an haramika wa aghnina bifazlika an siwa. Amma ba'd. Hadratil kiram, kepada guru-guru kita, pembina, pembimbing, ustadz wal ustadzah, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan Kepengurusan, dan kepada seluruh saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Safinatun Najah. Kitab kecil yang isinya sangat amat penting sekali bagi syariat atau hukum-hukum syariat ibadah kita setiap hari. Nah, sebelum kita kaji, mari semuanya untuk bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun syurutus sholati thamaniyatun. Dalam bab lain itu syurutus sihhati sholat atau syarat sahnya sholat atau syaratnya sholat. Di dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan ada 8. Dalam kitab lain dijelaskan ada 10. Nah, perbedaannya di mana Pak Ustadz? Dalam kitab Safinatun Najah itu tidak mencantumkan Islam dan tamyiz. Karena sudah maklum kalau sholat itu pasti dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Kalau tidak Islam ya tidak sah sholatnya. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu yang sudah mulai pinter, sudah mengerti bersuci, istinja. Jadi sholatnya balita yang belum tamyiz itu belum sah karena belum mengerti bersuci, belum mengerti najis dan istinja dan sebagainya. Jadi kalau di dalam kitab lain mencantumkan Islam dan tamyiz berarti ada 10, tapi di kitab Safinatun Najah dituliskan syarat sahnya sholat itu ada 8, bukan berarti yang 2 dihilangkan, bukan, dimaklumi. Karena Islam dan tamyiz itu pasti. Karena sholat yang dilakukan oleh orang kafir juga tidak sah. Sholat yang dilakukan oleh anak-anak yang belum tamyiz, anak-anak yang masih usia 5 tahun, 4 tahun, walaupun sudah ikut sholat, itu sholatnya belum sah. Karena belum tamyiz, belum ngerti istinja, belum ngerti wudu dan sebagainya. Kita lanjutkan. Surutus sholati utawi biro-biro syarati sholat. Apa sih bedanya syarat sama rukun? Sebelum saya lanjutkan, biar kita tidak salah paham. Syarat sahnya sholat itu
bedanya dengan rukun sholat, kalau syarat itu dilakukan sebelum menjalankan sholat. Jadi kalau namanya syarat, itu harus dipenuhi sebelum menjalankan sholat. Kalau rukun sholat, itu adalah segala sesuatu, baik perbuatan, itu zahir maupun batin, baik ucapan atau selainnya, yang dilakukan di dalam sholat. Jadi kalau rukun itu dilakukan di dalam sholat, kalau syarat dilakukan sebelum sholat. Surutu sholati utawi piro-piro syarati sholat, syarat sai sholat iku samaniyatun ono wolu. Ada 8 di dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama apa? Toharotul hadasa ini, yaitu suci songko hadas seluruh. Jadi yang harus dilakukan ketika kita sebelum melakukan sholat, harus suci dari kedua hadas. Apa itu kedua hadas? Hadas kecil dan hadas besar. Harus suci. Harus sudah suci. Jadi kalau orang akan melakukan sholat, kok dia hadas kecil, tadi baru saja ke toilet, buang hajat, atau baru saja wudhunya yang tadi sudah batal karena menyentuh selain mahram, bersentuhan. Nah, maka harus suci. Bagaimana cara mensucikannya? Kalau hadas kecil ya wudhu. Kalau hadas besar ya mandi. Itu. Jadi yang pertama harus suci dari hadas kecil dan besar. Ini dilakukan kapan? Sebelum melakukan sholat. Sebelum takbiratul ihram, sebelum bersamaan dengan niat, maka harus suci dari dua hadas ini. Tidak boleh kok sampai tidak suci, sholatnya tidak sah. Kemudian yang kedua, wa taharatulan sesuci. Dan suci ngani najasati saking piro-piro najis. Kita lanjutkan. Syarat sahnya sholat yang kedua adalah suci dari pakaian, badan, dan tempat. Jadi apapun yang kita pakai di dalam sholat itu harus suci dari najis. Apapun itu bentuknya. Nah, kemudian yang kedua yang harus suci dari najis adalah badan. Oke, baju sudah semuanya suci. Tapi badan, katakanlah umpamanya di telapak kaki ada najisnya umpamanya. Maka itu juga tidak sah nanti sholatnya. Jadi harus suci dulu, tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti sholatnya tidak sah. Kemudian tempat. Tempat ini juga harus suci. Ya, tempat ini juga harus suci dari najis. Yang dikatakan tempat sholat itu apa Pak Ustadz? Yaitu tempat yang tersentuh oleh bagian tubuh kita dan pakaian kita. Tempat yang di situ bertemu dengan tubuh kita dan pakaian kita. Itu namanya tempat sholat. Umpamanya, ketika di musola, musola kecil, umpamanya di dalam kamar, kamarnya itu jadikan musola, ukurannya 2x3 umpamanya. 2 meter kali 3 meter. Yang dimaksud tempat sholat itu bukan kok ruangan ukuran 2x3 itu, bukan. Jadi makan, bukan musola, makan musola itu adalah tempat yang bagian tubuh kita dan pakaian kita itu menempel pada tempat itu namanya tempat sholat. Jadi kalau ukuran musola 2x3 itu namanya musolanya. Tapi tempat sholatnya seberapa? Ya paling cuma cukup dibuat sholat lah, ukuran 1 sajadah gitulah umpamanya. Nah, jadi kalau di sekitar sajadah
Umpamanya Anda satu sajadah itu terus di sebelahnya ada kotoran, tidak apa-apa. Selama tubuh kita dan pakaian kita tidak menyentuh najis itu tadi. Syarat sah yang kedua ini penting. Jadi harus betul-betul mengerti tentang najis. Dan najis itu terbagi menjadi 4. Nah, ini saya kasih tambahan. Najis itu terbagi menjadi 4. Bukan seperti najis kemarin loh ya. Kalau macam-macamnya najis itu terbagi menjadi 3. Najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Ini bukan. Ini maksudnya pembagian najis yang dimaafkan apa tidak gitu loh. Jadi najis itu terbagi menjadi 4 dalam dimaafkan atau tidak. Yang pertama adalah najis yang tidak dimaafkan baik di dalam pakaian maupun air. Jadi najis itu ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Sama-sama najis, tapi ada yang dimaafkan, ada yang tidak. Bagian yang pertama adalah najis yang tidak dimaafkan di pakaian, begitu juga tidak dimaafkan di dalam air. Nah, tuh. Apa itu? Yus biasanya lah. Kotoran ayam atau kotoran kambing. Nah, umpamanya ada seseorang jenengan umpamanya sholat, terus di dalam bajunya ada kotoran kambing 3 umpamanya. Nah, berarti sholatnya di dalam bajunya ada najis, berarti tidak sah sholatnya. Tidak dimaafkan karena kotoran kambing besar atau kotoran ayam besar. Tidak dimaafkan di pakaian, begitupun di air. Nah, umpamanya jenengan punya air 1 ember, kemasukan kotoran kambing 3, atau kemasukan kotoran ayam, ya najis semuanya. Kemudian yang kedua, ada najis yang dimaafkan ketika mengenai baju, tapi tidak dimaafkan ketika mengenai air yang sedikit. Nah, apa itu? Najisnya setetes darah. Darah yang sedikit, itu namanya darahnya jerawat. Darahnya mungkin di tubuh kita ada bintik-bintik, terus kita garuk, tiba-tiba berdarah 1. Ya, ada sedikit lah. Itu kalau mengenai baju, darah-darah yang seperti itu yang cuma sedikit, cuma kayak bintik-bintik. Nah, seperti itu dimaafkan. Jadi kalau Anda sholat, terus sebelum sholat Anda garuk-garuk, umpamanya garuk-garuk di punggung. Nah, tiba-tiba garukannya itu mengenai jerawat, ada jerawatnya sedikit gitu. Terus keluarlah darah sedikit, cuma 1 titik gitulah, 1 titik darah. Nah, yang seperti itu dimaafkan. Dimaafkannya di baju. Tapi kalau darah yang setetes itu mengenai air, maka seluruh air yang sedikit, maka air itu menjadi najis yang tidak dimaafkan. Jadi dimaafkan di baju, tapi tidak dimaafkan di air. Kalau kotoran ayam, kotoran kambing yang banyak itu tidak dimaafkan di baju, begitupun tidak dimaafkan di air. Kalau yang kedua ini dimaafkan di baju, tapi tidak dimaafkan di air. Kemudian yang ketiga, najis sedikit yang dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di baju. Nah, contoh lalat namanya. Lalat itu kalau masuk di air yang sedikit, umpamanya masuk ke teh umpamanya. Lalatnya sudah masuk 1, mati di situ. Nah,
itu dimaafkan di air, dicelupkan, dibuang, airnya tidak najis atau najis yang dimaafkan. Tetapi tidak dimaafkan di baju. Contoh, jenengan sholat, ya, jenengan sholat, terus di dalam saku Anda ada bangkai lalat, atau di saku Anda ada bangkai apa itu? Yang penghasil madu, lebah, ada bangkai lebah atau bangkai lalat, atau di saku Anda ada cicak kering namanya, cicak kering, atau ada apa namanya, kupu-kupu umpamanya, ada kupu-kupu di situ mati di dalam saku umpamanya. Nah, yang seperti itu tidak dimaafkan kalau di dalam baju. Hati-hati. Ini jadi ilmu baru kan, yang belum ngerti jadi tambah ngerti. Jadi bangkai-bangkai dari hewan yang tidak punya darah mengalir, dalam bahasa fikihnya la dama laha sailun, tidak ada darah yang mengalir, maka bangkai seperti itu dimakfu ketika masuk ke dalam air yang sedikit terus dibuang, seperti air yang kemasukan apa itu, yang terbang-terbang ketika musim penghujan, gerimis-gerimis, terus apa namanya, aneh-aneh, ikur-ikur. Nah, itu dibersihkan saja, dihilangkan dari air, maka airnya tidak najis. Tetapi kalau kita sengaja membawa bangkai laron, bangkai tawon, bangkai apa namanya lalat, sengaja kita masukkan, maka tidak sah sholatnya. Ustadz, kalau tidak tahu gimana? Ya, kalau tidak tahu namanya juga tidak tahu. Yang penting tidak disengaja. Kalau sengaja batal. Kalau tidak tahu ya sudah, memang tidak tahu. Atau kemasukan namanya pas sholat tiba-tiba jatuh dari atap umpamanya, lalat mati umpamanya, jatuh mengenai kopiah umpamanya, di situ ya sudah tidak apa-apa. Yang penting tidak membawa, sengaja membawa. Kemudian jadi pembagian najis tadi ada yang tidak dimaafkan baik di baju maupun di air, dimaafkan di baju tapi tidak di air, dimaafkan di air tapi tidak di baju. Nah, itu di pembagiannya. Jadi hadis ma'fu itu terbagi menjadi 4. Ini tambahan saja. Saudara-saudariku jamaah Ibamit on air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya sholat yang ketiga adalah wasitrul aurati lan nutupi aurat. Harus menutup aurat. Jadi tidak sah sholat sambil pakai baju baru menutup aurat, tidak sah. Jadi sebelum sholat harus sudah menutup aurat. Kalau laki-laki, aurat itu adalah pusar sampai lutut. Jadi pusar tertutup, lutut juga harus tertutup. Itu minimalnya. Nah, akan tetapi disunnahkan memakai baju yang lebih pantas daripada hanya sekedar menutup aurat bagi laki-laki. Minimal pakai selendang, minimal pakai apa namanya, seperti orang haji, seperti orang ihram itu loh minimal. Jadi pakai izar, pakai bebet, itu sudah sah sebenarnya minimal, tapi punggung, dada itu minimal ada penutup, itu lebih pantas. Jadi yang apa namanya, sholat bagi laki-laki auratnya adalah pusar sampai lutut, itu harus wajib tertutup. Tapi sunnahnya atas bagian dada sama punggung itu sebisa mungkin tertutup. Tuh.
Kemudian selain bagi orang yang ihram, makruh hukumnya memakai baju yang terlihat ketiaknya. Nah, bagi laki-laki dulu, nanti perempuan setelah ini. Bagi laki-laki, walaupun sholat itu sah, syarat sahnya hanya menutup aurat, tapi makruh hukumnya tidak memakai baju atas. Tidak memakai baju atas itu hukumnya makruh, tidak ditutup. Walaupun sah, makruh itu tidak membatalkan keabsahan, hanya saja makruh, kurang pantas lah. Begitupun selain orang yang berihram, makruh hukumnya memakai baju yang kelihatan ketiaknya. Baju apa Bu namanya? Singlet. Apa itu? Kaos oblong. Apa namanya? Kaos singlet ya. Kaos kotang lengarani wong Jawa itu kaos kotang. Jadi cuma pakai kaos kotang sama sarung itu makruh. Ya minimal pakai baju walaupun cuma lengan pendek gak apa-apa. Minimal pakai baju biar tidak makruh. Jadi ketiaknya jangan kelihatan. Pakai kaos boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Cuman ya ngerti sendirilah mana yang lebih pantas kalau kita sholat itu. Jadi kalau pakai kaos cuma sarung sama kaos itu ya boleh-boleh saja. Cuman kurang pantas sedikit. Walaupun lengan pendek, kalau baju itu kan lebih pantas daripada kaos. Bener kan? Jadi gitu kan. Jadi walaupun lengan pendek, yang pakai kaos ketat sama baju, sama-sama pendeknya, sama-sama lengan pendek maksudnya. Itu kalau pakai kaos ketat sama pakai baju yang lengan pendek, baju koko lengan pendek itu kan banyak tuh. Itu kayaknya lebih pantas yang baju koko lengan pendek. Dan lebih pantas lagi pakai yang lengan panjang. Tetapi wajibnya hanya menutup aurat. Kemudian sekarang bagi laki-laki disunahkan pula ketika memakai gamis atau memakai sarung, yaitu memakai sarawil atau suwal. Jadi ini wong Jawa rangkepan kombor, suwal kombor. Apa itu? Kolor. Nah, pakai kolor. Itu hukumnya sunnah. Bahkan Nabi SAW pernah itu bersabda bahwasannya bumi itu akan selalu memohonkan ampun kepada orang yang sholat yang memakai sarawil atau memakai celana kombor, celana yang di bawahnya lutut, gitu. Pakai sarawil. Maksudnya pakai apa itu? Celana pendek. Nah, itu. Jadi orang mik sarungan tok, tapi dalamnya ada celananya. Kemudian bagi perempuan menutup aurat ini adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah itu batasannya adalah tumbuhnya rambut di kening sampai ujung dagu. Jadi bawahnya dagu itu bukan termasuk wajah, maka harus ditutup. Bawahnya dagu itu termasuk leher. Maka leher ini adalah aurat. Maka wajib ditutup. Makanya ibu-ibu kalau sholat, mukenanya agak didepanin dikit ke dagu. Jangan sampai bawahnya dagu ini kelihatan. Karena bawahnya dagu, bawahnya janggut, ini termasuk leher yang wajib ditutup. Kalau tidak ditutup, sholatnya tidak sah. Kemudian, dua telapak tangan juga tidak termasuk aurat dalam sholat. Nah, dua telapak tangan tidak termasuk aurat dalam sholat. Nah, yang harus tertutup, kemudian ibu-ibu juga sama dengan bapak-bapak. Disunahkan pakai sarawil. Disunahkan pakai sarawil, pakai celana, pakai celana. Walaupun pakai mukena sudah sah, tapi disunahkan pakai celana.
Nabi SAW pernah bersabda, Innal ardo tastaghfiru lil musalli bisarawil. Nah, sesungguhnya bumi itu memohonkan ampunan kepada orang yang sholat yang pakai sarawil. Sarawil itu pakai celana. Pakai celana. Jadi lebih sopan. Lebih sopan. Kemudian syarat sahnya sholat yang keempat adalah istiqbalul kiblah. Wastiqbalul kiblatilan ambreh madhep kiblat. Berusaha menghadap kiblat. Nah, berusaha menghadap kiblat ini beda-beda. Bagi orang yang sholat di Masjidil Haram, kalau jenengan sholatnya di dalam Masjidil Haram, maka wajib menghadap Ka'bah. Kalau jenengan sholatnya di Masjidil Haram, wajib menghadap Ka'bah. Wajib hukumnya, karena ini syarat. Kalau Anda sholatnya di luar Masjidil Haram, di luarnya, di tanah haram, tapi di luar Masjidil Haram, masih di Mekah, sholatnya di area Mekah, tapi di luar Masjidil Haram, maka cukup menghadap Masjidil Haram. Kalau Anda sholatnya di luar negara, di luar tanah Mekah, di luar tanah haram, maka cukup menghadap ke arah Masjidil Haram atau ke arah Ka'bah. Dengan cara apa? Ya, dalam kitab syarahnya itu zonnan. Pokoknya dikira-kira, diarah-arah, madhepe kono. Tidak harus pas. Tidak mungkin bisa pas. Walaupun jenengan pakai kompas sekalipun, tidak mungkin pas. Karena Ka'bah itu ukurannya cuma beberapa meter saja. Antara 10 sampai 13 meter lebarnya Ka'bah itu. Jadi kalau orang harus menghadap Ka'bah, yang jauh juga harus betul-betul menghadap Ka'bah. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Hanya sebatas isararai kono lah. Cara wong Jawa le ngarani wis pokoke madhep ngulon rada ngalor titik. Cara wong Jawa ngoten, wis pokoke madhep ngulon. Itu sudah sah seperti itu. Jadi tidak harus betul-betul tepat. Terus mau sholat pakai kompas dulu, serapatnya karo Ka'bah ngene. Dan mungkin jenengan miset 1 senti saja. Wah, itu teko Arab kono wis teko negara liya. Jadi jangan mempersulit diri sendiri. Agama itu tidak se-ekstrim itu. Ya, memang kalau di dalam Masjidil Haram maka wajib menghadap Ka'bah. Tapi bagi yang di luar hanya sebatas zon, hanya sebatas prasangka. Terus pokoknya kono lah, pokoknya kono seperti itu. Oke. Jadi tidak harus menghadap Ka'bah. Tidak harus tepat menuju Ka'bah, tidak. Karena tidak mungkin. Tidak mungkin orang Indonesia terus menghadap tepat ke Ka'bah. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang di Taiwan terus menghadap tepat ke Ka'bah. Oh, tidak mungkin. Jadi hanya sebatas jihadul kiblah. Hanya sebatas arah-arah prasangka saja. Pokoknya kono pas. Semua wis bener itu. Jadi ora kudu Pak Ustaz, tak ukur kompas mesti pas. Sopo sih bang mesti pas? Itu bleset 1 mili saja di kompas Anda, bleset 1 mili tok. Mamane arai musola pas, tapi Anda berdirinya mungkin ada serong sedikit, nah itu sudah nggak menghadap. Terus yang dikatakan menghadap kiblat itu apanya? Ini penting ini, jamaah imami. Yang harus menghadap kiblat itu apanya? Apakah kepalanya atau apanya? Yang menghadap kiblat itu adalah dada. Jadi sekali lagi, yang menghadap kiblat, itu adalah dadanya. La bil wajhi, kata dalam kitab.
Jadi yang menghadap kiblat itu adalah dada kita, bukan wajah kita. Jadi sholat itu yang menghadap itu ada, yang menghadap kiblat adalah dadanya, bukan wajahnya. Ketika kita berdiri, ketika kita duduk, maka yang menghadap kiblat harus dadanya. Jadi dada ini tidak boleh gerak kanan kiri nggak boleh, tolah-toleh nggak boleh. Kalau kepala sholat menoleh masih sah walaupun hukumnya makruh. Sholat jenengan noleh nyawang opo itu masih sah sholatnya walaupun hukumnya makruh. Tapi kalau dada ini betul-betul harus menghadap kiblat atau hanya sebatas pokoknya tidak boleh ditolah-toleh nih, nggak boleh dadanya. Jadi ketika nanti berdiri dan duduk tetap harus dada menghadap kiblat. Jadi kalau wajah itu disunahkan menghadap ke tempat sujud. Jadi wajah itu kalau sholat disunahkan menghadap ke tempat sujud, tidak ke depan. Jadi wajah itu kalau sholat tidak menghadap ke depan, tapi menghadap ke tempat sujud. Berbeda kalau dada. Kalau dada menghadap ke kiblat. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian syarat sah berikutnya, yang nomor 5, adalah wadukhulul waktu, sudah masuk waktu. Jangan sekali-kali Anda menjalankan sholat tapi waktunya belum masuk. Makanya jadi orang itu yo jok kemempengan, hari ini wong Jawa apik kuwi oleh tapi kapien ojo. Mempeng kuwi ya apik tapi kemempengan ya ojo. Sudah tahu kalau bulannya itu bulan Juni Juli, bulan Mei Juni Juli Agustus. Jadi mulai dari Mei, Juni, Juli, itu kalau di Indonesia, subuhnya itu 4:30 baru mulai subuh. 4:30 baru subuh. Wah, akhirnya saya nggak ngerti waktu, pokoknya jadi jam 4 subuh. Loh, jam 4 itu belum subuh kalau bulannya Mei, Juni, Juli. Subuhnya masih 4:30. Masih ada waktu durasi setengah jam, belum waktunya sholat, yojok kemempengan. Gitu loh. Jadi kalau belum masuk waktunya sholat, sholatnya belum sah. Walaupun sholat itu baik, tetapi kalau belum masuk waktu, belum sah menjalankan sholat. Nah, jadi ojo sholat ki jam 4 subuh. Oh, enggak. Patokan waktu sholat bukan jam. Patokan waktu sholat ada sendiri-sendiri. Subuh ketika fajar sudah terlihat, sudah terbit. Terus duhur ketika matahari sudah condong ke barat. Terus asyar ketika bayang-bayang sudah lebih dari bendanya. Terus maghrib ketika matahari sudah terbenam. Ketika sholat isya ketika bayang-bayang atau mega-mega merah sudah hilang, malam sudah mulai pekat, itu baru masuk waktu. Jadi bukan jam yang menentukan, jam bisa berubah-ubah. Makanya jangan berpatokan dengan jam. Kalau berpatokan dengan jam, ambil yang titik aman dari seluruh jadwal sholat itu. Contoh, sholat subuh titik amannya ada di jam 4:30. Kalau di waktu Jawa loh ya, saya membahas di waktu Jawa Timur ya. Kalau di Jawa Timur, titik subuh aman sepanjang tahun itu 4:30. Walaupun subuhnya ada yang jam 4, 4:30, pasti masih waktu subuh. Walaupun subuhnya 4:30, tapi 4:30 sudah subuh. Itu waktu amannya sholat subuh berapa? 4:30. Waktu amannya sholat maghrib itu jam 6, tapi kadang jam 6 lebih ya, kadang jam 6 lebih baru maghrib. Jadi waktu amannya sholat maghrib itu jam 6:15. Waktu amannya sholat maghrib.
Walaupun setengah 6 kadang sudah maghrib, tapi isaknya pasti jam 7 kurang seperempat. Jadi waktu amannya sholat maghrib itu jam 6 seperempat. Waktu aman. Maksudnya waktu aman itu apa? Walaupun di bulan apapun, itu pasti sudah maghrib. Dan belum habis. Waktu amannya sholat zuhur jam setengah 1. Jadi walaupun tidak lihat jadwal jam berapa, mesti benar itu. Waktu amannya sholat asar jam setengah 4 atau jam 4 sudah pasti aman itu. Waktu amannya sholat isya di atas jam setengah 8. Pokoknya minim setengah 8 ke atas itu pasti aman. Karena ada sholat isya itu kalau di Jawa Timur sebelum jam 7 sudah isya. Ada kalanya di bulan tertentu itu baru jam 7 seperempat baru isya. Jadi waktu amannya adalah setengah 8. Kemudian syarat sah berikutnya yang nomor 6. Wal ilmu bifardiyatiha. Mengerti tentang kefarduan sholat. Jangan sampai tidak bisa membedakan mana sholat yang wajib, mana sholat yang sunnah. Ditanya dulu, kamu sholat apa? Sholat subuh. Wajib apa sunnah? Tidak tahu ya, subuh itu wajib apa sunnah? Oh, kalau tidak tahu berarti tidak sah. Kemudian yang berikutnya, wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan. Tidak meyakini yang fardu menjadi sunnah. Jadi harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah di dalam sholat. Mana yang rukun, mana yang bukan. Rukun sholat yang ucapan hanya ada 5. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, bukan yang lain. Surat Al-Fatihah, hukumnya wajib. Tasyahud, hukumnya wajib. Sholawat, hukumnya wajib. Salam yang pertama, Assalamualaikum, hukumnya wajib. Nah, ini yang wajib cuma 5 tok di dalam sholat itu. Kalau yang ucapan, kalau yang perbuatan, rukun fi'liyah, itu banyak. Itu loh. Mulai dari berdiri. Nah, terus niat yang di hati 1 niat. Yang berdiri, ruku, tumakninah, iktidal, tumakninah, sujud, tumakninah, duduk di antara 2 sujud, tumakninah. Itu penting. Perlu diketahui itu. Terus, apa namanya? Tasyahud, duduk tasyahud, ya, wajib. Tolah toleh itu hukumnya sunnah. Mengangkat tangan takbiratul ihram, sunnah. Tasyahud awal, sunnah. Jadi harus bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang fardu. Jadi harus bisa ini, betul-betul bisa. Kalau tidak bisa, tidak sah sholatnya. Iya, sih wajib sih ngendi yo. Robert Firly wajib orang. Udah paham. Oh, tidak sah sholatnya. Harus paham betul. Dan yang terakhir, yang ke-8, ijtinabul mubtilat, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Perkara-perkara yang membatalkan sholat dijauhi. Jadi itulah syarat sahnya sholat, ada 8, ditambah 2. Kalau ditambah 2 memasukkan Islam dan tamyiz berarti 10. Tapi di sini hanya 8. Jadi itu betul-betul harus dipelajari. Dan yang paling sulit adalah membedakan harus tidak meyakini yang fardu menjadi sunnah. Jangan sampai. Jadi harus paham mana-mana rukunnya sholat. Jadi mulai pagi hari ini jamaah Imamit on Air harus betul-betul paham mana rukun-rukunnya sholat. Jadi yang fardu mana, yang wajib mana harus paham. Jadi ruku itu wajibnya rukuknya, tapi membaca tasbih di rukuk hukumnya sunnah. Iktidal yang wajib iktidalnya, mengangkat tangannya sunnah, membaca doa iktidal juga sunnah. Doa iftitah sunnah, membaca surah setelah Fatihah sunnah, mengangkat tangan takbiratul ihram sunnah. Dia harus bisa membedakan. Saudara-saudariku,
jamaah Ibamin on Air dimanapun Anda berada rahimakumullah. Pagi hari ini kajian kitab Safinatul Najah sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.